welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Puspitasari dari NIM 19020 dari program studi Teknik Mekatronika Universitas Trunojo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba perhitungan menggunakan software MATLAB. Adapun perhitungan yang akan saya buat pada kesempatan kali ini yaitu sebuah perhitungan yang memiliki fungsi untuk memeriksa kestabilan pada sistem. Di sini sistem yang akan saya cari kestabilannya yaitu sistem fungsi alih dengan menggunakan kriteria Raoult. Sebelumnya pada materi perkuliahan sistem kontrol sudah dijelaskan bahwa ini merupakan pola tabel Raoult. Jadi yang pertama di sini ada S pangkat N, kemudian A0, A2, A4 dan lain sebagainya. Jadi A0 kemudian turun ke bawah A1, kemudian naik lagi ke S pangkat N A2, turun lagi ke bawah ke S pangkat N-1, ini A3 dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencari nilai dari A, B, C, D dan lain sebagainya, ini merupakan rumusnya. Jadi untuk mencari nilai B yaitu A0 dikali dengan A3, kemudian A1 dikali dengan A2, jadi kali silang, kemudian dibagi dengan A1. Begitupun untuk mencari B2, caranya yaitu A0 dikali dengan A5, kemudian dikurangi dengan A1 dikali dengan A4, jadi kali silang dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan yang akan saya cari pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu perhitungan pada fungsi alih yang memiliki sistem ordo 5, yaitu 10 per S pangkat 5 plus 7 S pangkat 4 plus 6 S pangkat 3 plus 42 S pangkat 2 plus 8 S dan plus 56. Nah, dari fungsi persamaan fungsi alih yang ada di sini, kemudian hanya diambil persamaan yang merupakan penyebutnya saja. Jadi di sini yang akan dicari S pangkat 5 plus 7 S pangkat 4 plus 6 S pangkat 3 plus 42 S pangkat 2 plus 8 S dan plus 56. Nah, setelah itu masukkan nilai-nilai yang ada pada persamaan ini ke dalam sebuah tabel sesuai dengan pola tabel Raoult yang ada di sini. Jadi nanti untuk S pangkat 5-nya merupakan A0, ditaruh di sini, nilainya 1, kemudian 7S pangkat 4 berada di berada di baris S4 dan lain seterusnya. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari nilai dari B1 dan juga B2. Nah, untuk mencarinya yaitu menggunakan rumus menggunakan kali silang yang tadi. Jadi B1 sama dengan 7 dikali dengan 6, kemudian dikurangi dengan 1 min 42. Seperti ini, kemudian dibagi dengan 7. Selanjutnya, untuk mencari nilai B2, caranya masih sama, yaitu dilakukan dengan cara kali silang, yaitu 7 dikali dengan 8, kemudian 1 dikali dengan 56. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil pada B1 bernilai 0 dan juga pada B2 bernilai 0. Nah, pada sistem apabila kedua kolom memiliki nilai 0, maka diharuskan membuat sebuah polinomial pembantu. Nah, polinomial pembantu ini dibuat dari baris kedua, yaitu pada baris S4. Turunan dari baris kedua. Jadi di sini pada baris kedua isinya 7S pangkat 4 plus 42S pangkat 2. Nah, maka untuk turunannya yaitu 28 S pangkat 3 dan juga plus 84 S. Setelah mendapatkan hasil dari turunan tersebut, maka nilai-nilai ini dimasukkan pada baris S pangkat 3-nya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya kita harus mencari nilai dari C1 dan juga C2. Caranya masih sama, yaitu 28 dikali 42, kemudian 7 dikali dengan 84. Kemudian didapatkan hasil 21. Selanjutnya yaitu untuk mencari C2, caranya masih sama, yaitu dengan cara
perkalian silang antara 28 dikali dengan 56, kemudian 7 dikali dengan 0 karena di sini kosong. Kemudian dibagi dengan 28 dan didapatkan hasil 56. Selanjutnya yaitu akan mencari D1 dan juga S1. Caranya masih sama. Untuk D1-nya yaitu 21 dikali dengan 84, kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara 28 dikali dengan 56. Setelah itu hasilnya dibagi dengan 21. Dan untuk S1-nya juga masih sama, yaitu hasil dari D1 kemudian dikali dengan 56 dikurangi hasil dari perkalian antara 21 dengan 0 dan didapatkan hasil 56. Nah, setelah melakukan perhitungan itu tadi, semua hasilnya akan ditampilkan pada tabel di sini. Untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan sebuah perhitungan dengan menggunakan software MATLAB. Langsung saja bisa dibuka software MATLAB yang sudah diinstal pada komputer. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah program yang akan digunakan untuk menampilkan sebuah tabel Rhodes. Ini programnya. Setelah itu, langsung saja kita running. Nah, untuk mengaktifkan programnya, caranya yaitu klik RHC, kemudian kurung buka, dan juga kurung siku buka, kemudian masukkan dari nilai-nilai yang ada pada kriteria Rhodes yang kita cari. Nah, di sini misalnya kita akan mencari nomor 1, maka ketikkan RHC, kemudian kurung buka, kurung siku buka, dan masukkan angkanya 1, 6, 8, 1, 7, 6, 42, 8, dan 56. Setelah itu kurung siku tutup dan juga kurung tutup. Seperti ini. Jadi ini nilainya harus sama dengan sistem yang kita cari. Nah, di sini S-nya bernilai 1, kemudian 7 S pangkat 4, kemudian 6 S pangkat 3, 42 S pangkat 2, 8 S, dan juga 56. Setelah seperti ini, bisa di enter. Nah, maka akan langsung muncul hasil dari kriteria Rhodes-nya. Nah, kita akan cocokkan apakah sama dengan perhitungan manual dan juga perhitungan pada MATLAB. Nah, di sini yang pertama, di sini 1, di sini nilainya 1000. Kemudian 6, di sini 6000, 8 di sini 8000, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih sama antara yang ada di perhitungan manual dan juga ada di MATLAB. Nah, berdasarkan perhitungan tabel Rhodes yang telah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa sistem yang terdapat pada nomor 1 tersebut tidak ada perubahan pada kolom pertama. Jadi di sini nilainya positif semua di kolom pertama. Karena pada kolom pertama tidak ada perubahan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang terdapat pada nomor 1 tersebut merupakan sebuah sistem yang stabil. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan pada nomor 2, masih sama, yaitu untuk mencari sebuah kestabilan pada sistem dengan menggunakan kriteria Rhodes. Adapun fungsi alih yang akan dicari kestabilannya yaitu K per S pangkat 3 plus 8 S pangkat 2 plus 19 S dan juga plus 12. Nah, dari fungsi alih yang telah disebutkan, maka didapatkan sebuah persamaan yaitu S pangkat 3 plus 8 S pangkat 2 plus 9 S dan juga plus 12. Setelah itu, langsung saja masukkan nilai-nilainya ke dalam tabel kriteria Rhodes. Jadi karena nilai S-nya S pangkat 3-nya 1, di sini dimasukkan 1, kemudian nilai S pangkat 2-nya 8, di sini dimasukkan 8, kemudian 19, di sini dimasukkan 19, dan juga 12 dimasukkan pada baris kedua kolom
kedua. Seperti ini. Kemudian kita akan mencari nilai dari B1 dan juga nilai dari C1. Nah, untuk caranya sendiri masih sama seperti dengan cara yang terdapat pada nomor 1, yaitu menggunakan perkalian silang. Jadi B1 rumusnya 8 dikali dengan 19, kemudian dikurangi dengan hasil perkalian dari 1 dikali 12, kemudian hasilnya dibagi dengan 8, maka didapatkan hasil 17,5. Untuk C1 sama, yaitu dengan melakukan perkalian silang antara hasil dari B1 kemudian dikalikan dengan 12 dikurangi dengan hasil perkalian antara 8 dan 0. Karena di sini kosong, kemudian maka didapatkan hasil 12. Nah, setelah itu dimasukkan pada sebuah tabel sehingga hasilnya seperti ini. Pada baris S3 isinya 1 dan 19, pada baris S2 isinya 8 dan 12, untuk tabel S1 isinya 17,5 dan untuk S0 isinya 12. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba melakukan perhitungan untuk sistem pada nomor 2 dengan menggunakan software MATLAB. Caranya sama, ketikkan RHC, kemudian kurung buka, kemudian kurung siku buka, dan masukkan nilai-nilai yang terdapat pada persamaan nomor 2, yaitu 1, kemudian 8, kemudian 19 dan 12, kemudian kurung siku tutup dan juga tutup kurung, kemudian enter. Maka di sini langsung terlihat hasilnya. Itu sama antara perhitungan manual dan juga perhitungan yang ada pada MATLAB, yaitu S⁻3, kolom pertamanya bernilai 1 dan 19, kemudian untuk baris S⁻2-nya bernilai 8 dan 12, untuk S⁻1-nya 17,5 dan 17,5 dan 12. Jadi sama. Pada sistem yang terdapat pada nomor 2, hasil perhitungan manualnya menunjukkan bahwa pada kolom yang pertama tidak terdapat sebuah perubahan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang terdapat pada nomor 2 tersebut merupakan sebuah sistem yang stabil. Untuk selanjutnya, yaitu nomor 3, masih sama, yaitu kita akan mencari sebuah kestabilan sistem dengan menggunakan kriteria Rhodes pada fungsi alih, yaitu 20 per S⁻5 plus 7S⁻4 plus 6S⁻3 plus 32S⁻2 plus 6S dan juga plus 46. Jadi ini merupakan sistem yang memiliki ordo 5. Nah, selanjutnya dari persamaan bisa didapatkan sebuah persamaan lagi, yaitu penyebutnya saja S⁻5 plus 7S⁻4 plus 6S⁻3 plus 32S⁻2 plus 6S dan juga plus 46. Kemudian hasil dari persamaan tersebut masukkan ke dalam tabel Rhodes-nya. Pada baris S5 bernilai 1, 6, 6, kemudian pada S4 bernilai 1, 32 dan juga 46. Untuk yang pertama kita akan mencari nilai B1 dan juga B2. Untuk caranya masih sama seperti dengan nomor 1 dan juga nomor 2, yaitu dengan melakukan sebuah perkalian silang. Untuk yang B1 sama dengan, karena B1 berada di sini, maka perkalian silangnya antara 7 dikali dengan 6, kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara 1 dan juga 32 di sini. Setelah itu hasilnya dibagi dengan 7, maka didapatkan hasil 1,4286. Untuk B2-nya, yaitu caranya sama dengan melakukan perkalian silang antara 7 dikali dengan 6, kemudian dikurangi dengan 1 dikali 46, kemudian hasilnya dibagi dengan 7, maka didapatkan hasil 0,5714. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya dimasukkan pada baris S⁻3. Setelah itu kita akan mencari nilai daripada nilai yang ada pada baris S⁻2, yaitu nilai C1 dan juga C2. Caranya masih sama, yaitu dengan melakukan perkalian silang
pada C1 caranya yaitu di sini 1,4286 dikali dengan 32 kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara 7 dikali dengan negatif 0,5714 kemudian hasilnya dibagi dengan 1,4286 maka didapatkan hasil 34,800. Begitupun untuk C2 yaitu caranya dengan melakukan perkalian silang antara 1,4286 dikali dengan 46 di sini, kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara 7 dan juga 0 karena di sini nilainya 0. Setelah itu dibagi dengan 1,4286 maka didapatkan hasil 46. Seperti itu. Selanjutnya masukkan kembali nilai dari C1 dan C2 pada baris S pangkat 2 di sini. Dan terakhir kita akan mencari nilai dari D1 dan juga E1. Sama caranya yaitu dengan melakukan perkalian silang. Pada D1 yaitu 34.800 dikali dengan negatif 0,5714 kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara 1,4286 dikali dengan 46. Kemudian hasilnya dibagi dengan 34,800 maka didapatkan hasil negatif 2,4596. Dan untuk E1-nya sama, yaitu menggunakan perkalian silang antara hasil dari D1 dikalikan dengan 46 kemudian dikurangi dengan hasil perkalian antara 34.800 dikalikan dengan 0 karena di sini kosong maka didapatkan hasil 46. Nah, setelah itu saya akan melakukan percobaan perhitungan untuk mengetahui kestabilan sistem dengan menggunakan software MATLAB. Masih sama seperti sebelumnya, di sini tinggal menuliskan huruf RHC, kemudian kurung buka, kurung siku buka, dan masukkan angkanya, yaitu 1, 7, 6, 32, kemudian 6, dan 46. Yaitu kita cocokkan lagi, yang pertama 1, kemudian 7, kemudian 6, 32, kemudian 6 dan 46, kemudian kurung siku tutup dan tutup kurung, setelah itu enter. Nah, di sini saya akan coba kita cocokkan dengan perhitungan manualnya. Di sini yaitu pada perhitungan manual berisikan 1, kemudian di sini juga berisikan 1000 dan lain sebagainya. Jadi sama antara yang ada pada MATLAB dan juga pada perhitungan manual. Nah, dari perhitungan yang dilakukan pada nomor 3 maka didapatkan hasil bahwa pada kolom pertama pada tabel yang tadi itu terdapat sebuah perubahan tanda, yaitu pada baris ke-5. Jadi di sini tuh nilainya menjadi negatif, yang awalnya positif semua, dan pada baris ke-5 di sini nilainya berubah menjadi negatif, sehingga ada satu pol yang bagian realnya positif, dan dapat dikatakan bahwa sistem yang terdapat pada nomor 3 merupakan sebuah sistem yang tidak stabil. Demikian tadi perhitungan yang sudah saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.